Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3374, 3375, 3376. Segera, cahaya dingin melintas di mata Liu Shuei. Dia tahu bahwa jika dia tidak menemukan cara untuk melarikan diri, dia mungkin benar-benar akan mati di sini. Liu Shuei, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba berhenti, berbalik dan memuntahkan seteguk darah ke arah Dev. Darah berubah menjadi kabut darah dan berubah menjadi monster ganas berwarna darah di kehampaan. Monster berwarna darah ini menyerang Dev. Sebagai seorang kultivator iblis dari silsilah iblis darah, Liu Shuei memiliki keahlian dan pemahamannya sendiri tentang darah. Jika kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu, jika kekuatanmu tidak cukup baik, tidak peduli berapa banyak mantra yang kamu gunakan, itu akan sia-sia. Dev mendengus dingin, dan menghunus cambuk ajaib itu langsung ke arah monster berdarah itu, dan cambuk ajaib itu masih menyala dengan api. Nyala api membubung, dan monster berdarah itu menghilang dalam sekejap mata di bawah nyala api. Saat ini, Liu Shuei mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. Setelah Dev menghancurkan monster berdarah itu, dia tidak berhenti mengayunkan cambuk ajaib di tangannya, dan langsung mengarahkannya ke arah Liu Shuei. Tapi kali ini, Liu Shuei tidak mengelak dan langsung terkena cambuk ajaib. Duar, dengan ledakan, tubuh Liu Shuei meledak dan kabut darah mulai menyebar di langit. Dev tercengang, dia tidak menyangka Liu Shuei tidak akan mengelak atau menghindar, dan langsung diledakkan olehnya. Tepat ketika Dev tertegun, kabut darah di seluruh langit mengembun menjadi bentuk manusia dan dengan cepat bergerak menuju kejauhan. Ketika Dev melihat ini, dia tahu bahwa dia telah dibodohi. Liu Shuei benar-benar melarikan diri. Tepat ketika Dev ingin mengejarnya, Liu Shuei sudah tidak ada lagi. Sialan, saya benar-benar telah membiarkan dia kabur. Dev sedikit marah, tapi dia penasaran. Tubuh Liu Shuei jelas meledak. Bagaimana orang ini bisa lolos? Tuan Chen, orang ini adalah keturunan iblis darah. Dia menggunakan darah untuk melarikan diri. Ini adalah keterampilan menyelamatkan nyawa dari silsilah iblis darah. Tetapi teknik pelarian darah ini juga memiliki kelemahan, yaitu setelah menggunakan teknik pelarian darah, alamnya akan menurun, dan akan lebih sulit untuk meningkatkan alam. Ziyan mengikuti Dev dan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Dev mengerti bagaimana Liu Shuei melarikan diri. Namun, teknik pelarian darah ini benar-benar bagus. Meski memiliki kekurangan, yang terpenting adalah bisa menyelamatkan nyawanya di saat bahaya. Dev sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa iblis darah memiliki keterampilan menyelamatkan nyawa, dia akan mempelajari beberapa trik dari iblis darah itu. Namun, leluhur iblis darah telah kembali ke dunia surga dan manusia, dan Dev merasa cepat atau lambat dia akan bertemu dengannya. Saat bertemu leluhur iblis darah, Dev harus mempelajari trik mereka dengan baik. Ini rusak. Dev tiba-tiba teringat bahwa posisinya agak jauh dari Luosi. Tepat setelah mengejar Liu Shuei, Dev melihat ke arah Luosi, dan dia menyadari bahwa posisinya sudah terlalu jauh dari Luosi. Jika Luosi dalam bahaya, akan sulit bagi Dev untuk segera menyelamatkannya. Tapi saat Dev berjalan kembali, suara Luosi tiba-tiba terdengar di telinganya. Tuan Chen, selamatkan saya. Suara itu sangat keras, dan itu datang dari Luosi melalui slip giok. Ketika Dev mendengar teriakan minta tolong Luosi, dia langsung cemas dan langsung berlari ke arah Luosi. Pada saat ini, Luosi sedang memegang batu besar di pelukannya dan berlari dengan putus asa. Di belakang Luosi, ratusan monster mengaum dan mengejar Luosi. Kalian binatang buas, kenapa mengejarku? Luosi melihat monster ganas di belakang dan hampir menangis. Dia juga tidak mengerti mengapa monster-monster ini mengejarnya. Luosi ditakuti oleh ratusan monster-monster yang melintasi alam kesengsaraan, dan dia hanya bisa berlari secepat yang dia bisa. Slip giok transmisi suara telah digunakan, tetapi belum ada tanda-tanda keberadaan Dev. Luosi sangat ketakutan. Di antara monster-monster ini, yang terdepan memiliki tinggi 15 atau 6 meter. Dengan dua kaki yang besar, setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Ekor panjangnya terseret ke tanah dan meninggalkan jurang. Monster-monster ini sangat mirip dengan Tyrannosaurus, untungnya karena ukurannya yang besar, gerakannya lambat, sehingga Luosi tidak tertangkap oleh mereka. Monster terdepan meraung keras, dan kemudian di depan Luosi, penghalang seperti kaca muncul, menghalangi pergerakan Luosi. Wajah Luosi penuh kecemasan, dan dia memutar pedang di tangannya, lalu tiba-tiba mengayunkannya kembali. Ribuan cahaya pedang muncul, menuju ke arah monster-monster itu. dan dia sendiri sedang berjuang untuk mencapai hambatan tersebut.
Ketika Luosi menabrak penghalang itu, ada riak seperti pola air di penghalang itu, yang tidak mungkin ditembus. Luosi tak berdaya, dan hanya bisa mengambil jalan memutar. Untungnya, area penghalangnya tidak luas. Luosi bisa lewat hanya dengan mengambil jalan memutar. Tapi ini memperlambat pergerakan Luosi. Sementara itu, di belakang Luosi, monster itu membuka mulutnya, dan ribuan cahaya pedang yang diayunkan Luosi ditelan oleh monster itu. Untungnya Luosi tidak melihatnya, jika tidak, dia akan sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Terlihat monster itu menelan ribuan cahaya pedang ke dalam mulutnya, mengunyahnya 2 kali, lalu memuntahkannya secara tiba-tiba. Pada saat ini, ribuan cahaya pedang sedang menuju ke arah Luosi. Luosi merasakan semburan cahaya dingin di belakangnya, lalu pupil matanya menyusut dan dia tiba-tiba berbalik. Dan dia melihat, ribuan cahaya pedang terlihat bersinar terang. Cahaya pedang sudah ada di depannya, dan secara naluriah Luosi berteriak dan kemudian memegang batu di tangannya untuk memblokir cahaya pedang yang ada di depannya itu. Ini adalah tindakan naluriah Luosi, karena terlalu terdesak, Luosi tidak punya waktu untuk bereaksi. Tepat ketika Luosi mengangkat batu itu, tiba-tiba sebuah cahaya memancar dari batu itu, dan ada berbagai macam garis indah di atasnya. Kekuatan yang sangat aneh menyebabkan cahaya pedang itu jatuh dan menghilang satu demi satu. Luosi nyaris lolos dari kematian dan tidak punya waktu untuk mengamati dengan cermat batu di tangannya, dia hanya bisa berlari sekuat tenaga untuk melarikan diri. Dan setelah melihat cahaya yang memancar dari batu, monster-monster itu menjadi semakin gila, mengaum dengan keras, dan mengejar Luosi dengan sekuat tenaga mereka. Saat ini, Dev juga sedang bergegas, dan dia sudah bisa melihat sosok Luosi dari kejauhan. Setelah melihat monster di belakang Luosi, Dev juga merasa pusing. Ratusan monster mengejar Luosi bersama-sama yang agak sulit untuk ditangani. Dev sendiri tidak mungkin menghentikan ratusan monster gila ini. Ratusan monster-monster meraung lagi, dan di depan Luosi, penghalang tebal muncul lagi. Semua penghalang ini transparan, dan dalam kehampaan, jika tidak dilihat dengan cermat, tidak akan terlihat sama sekali. Baru setelah Luosi menabrak penghalang, dia menyadari bahwa jalan di depannya diblokir lagi. Luosi juga menggunakan metode lama yaitu berputar ke sisi yang lain, tapi kali ini dia tidak bisa memutar balik. Karena kali ini ada terlalu banyak penghalang, yang meluas langsung ke jarak yang jauh. Luosi mengerutkan kening, menjadi lebih panik, dan kemudian menebas keras dengan pedang panjang di tangannya. Dia ingin mendobrak penghalang itu, tetapi ketika Luosi menebasnya dengan pedangnya, sepertinya penghalang itu telah dipotong ke udara. Pedang panjang itu melewati penghalang, dan kemudian penghalang itu muncul kembali. Luosi tertegun, lalu mengayunkan pedangnya lagi, tapi tetap saja sama, penghalang itu sepertinya mustahil untuk ditembus. Saat ini, Luosi terkejut, melihat monster di belakangnya, dia benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Kenapa kalian binatang buas mengejarku? Apakah aku akan mati di sini, di mulut monster-monster ini? Luosi mulai menyesal datang ke medan perang antara dewa dan iblis ini. Jika dia tidak datang ke medan perang dewa dan iblis, hal seperti ini tidak akan terjadi. Meskipun ada banyak peluang di medan perang antara dewa dan iblis, bahayanya juga besar. Dia baru saja tiba di medan perang antara dewa dan iblis, dan dia hampir kehilangan nyawa. Nona Luo, jangan takut. Tepat ketika Luosi putus asa, suara Dev tiba-tiba terdengar. Saat ini, mendengar suara Dev, Luosi sepertinya mendengar suara alam. Tuan Chen, selamatkan saya. Luosi berteriak penuh semangat saat melihat Dev. Dev menyingkirkan cambuk ajaibnya, mengeluarkan pedang pembunuh naganya, dan menebas keras dengan pedangnya, mencoba menghancurkan penghalang di depan Luosi dan membuat sebuah lorong. Duar, setelah suara keras, penghalang transparan itu masih ada. Serangan keras Dev baru saja menembus penghalang secara langsung dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada penghalang. Teknik yang aneh sekali. Ketika Dev melihat ini, dia sangat penasaran. Dia tidak mengerti mengapa monster ini masih memiliki metode seperti itu. Dev melihat bahwa kekuatan itu tidak dapat menembus, jadi api keluar dari telapak tangannya dan semburan api menerobos. Karena kekuatan pedangnya tidak bisa menghancurkan penghalang itu, maka Dev menggunakan api. Sayangnya Ziwo juga tidak berpengaruh sama sekali pada penghalang itu. Melihat penghalang itu tidak dapat ditembus, Dev mulai menjadi cemas, karena monster-monster itu begitu dekat. Dev tidak berdaya, kristal naga di dadanya mulai bersinar, dan kemudian cahaya keemasan memancar ke segala arah. Kekuatan naga yang mengerikan melonjak, dan kemudian menuju ke penghalang itu. Penghalang itu menghilang seketika setelah bersentuhan dengan kekuatan naga dewa. Tidak hanya penghalangnya menghilang, tapi bahkan monster yang mengejar perlahan berhenti dengan ketakutan di mata mereka. Melihat monster-monster itu berhenti, Luosi menghela nafas lega. Dev mengandalkan kekuatan naga dewa untuk menekan monster-monster itu, lalu perlahan mundur bersama Luosi, menjaga jarak dari monster-monster itu. Tapi begitu Dev dan Luosi mundur, monster-monster itu pun mengikuti mereka berdua. Dan di saat Dev berhenti, monster itu juga berhenti. Hal ini terus berulang berkali-kali yang membuat Dev sangat bingung. Monster-monster ini gila. Kenapa mereka selalu mengejar kita?
Luosi mengeluh dengan sangat tidak puas. Aneh sekali, kenapa monster-monster ini mengejar kita? Apakah kamu memprovokasi monster-monster ini? Dev bertanya dengan bingung. Tidak, aku baru saja mengambil batu, dan monster-monster ini mengejarku dengan sekuat tenaga mereka, kata Luosi. Batu. Dev kemudian menemukan bahwa Luosi sedang memegang batu bundar di tangannya. Dev mengambil batu itu dari pelukan Luosi, melihat riak aneh di batu itu, lalu seberkas kesadaran spiritual miliknya diarahkan untuk menembus ke dalamnya, dan kemudian dia tercengang. Karena batu itu adalah telur, memikirkan monster-monster yang mengejar Luosi seperti orang gila, Dev dapat menyimpulkan bahwa telur ini pasti milik monster-monster ini. Orang tua mana yang tidak akan bertarung habis-habisan jika melihat anaknya dibawa pergi? Batu jenis apa ini? Ini jelas telur. Dev terdiam beberapa saat. Setelah mendengar ini, Luosi tiba-tiba tampak malu. Saya melihat ada pola di batu ini. Itu pasti semacam harta karun, jadi saya mengambilnya. Saya tidak menyangka. Dev mengambil telur itu, melihat monster yang memimpin, dan kemudian berkata, saya benar-benar minta maaf. Kami tidak mencuri telur Anda, kami hanya salah paham. Saya akan mengembalikan telur itu kepada Anda sekarang. Monster-monster ini telah membuka kecerdasan spiritualnya, jadi tentu saja mereka bisa memahami perkataan Dev. Yang paling penting adalah kekuatan naga suci Dev membuat semua monster ini ketakutan. Jika Dev tidak memiliki kekuatan naga dewa, monster-monster ini tidak akan pernah mendengarkan kata-kata Dev, dan mereka akan mengaum dan menyerang. Monster itu mengangguk, Dev meletakkan telurnya ke tanah, lalu menarik Luosi kembali. Ketika monster itu melihat ini, dia membuka mulutnya dan mengambil telur itu ke dalam mulutnya. Kemudian dia melihat ke arah Dev dan Luosi, dan tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin berburu harta karun ketika kamu masuk ke sini? Ikutlah denganku. Setelah monster-monster terkemuka selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dan monster-monster lainnya mengikutinya. Dev dan Luosi saling memandang dan segera mengikuti monster-monster itu. Bersambung.